Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai array dalam Python. Nah, pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan mengenai konsep Object Oriented Programming atau OOP. Nah, pada kali ini saya akan bahas array, tapi di sini array yang akan kita bahas ini kita akan membuat suatu aplikasi sederhana yang dimana merupakan permainan sederhana high score level. Nah, kalau untuk gambarannya kita bisa lihat pada halaman 36. Nah, ini adalah tampilan dari high score game yang dimana di sini akan menyimpan atau mengelola skor tinggi. Nah, gambarannya itu dimana gambaran umumnya nanti yang akan kita buat itu, yang pertama itu kita bisa menambahkan sebuah skor yang tertinggi ke dalam papan skor. Kemudian kita bisa untuk melihat daftar skor tinggi atau high score yang ada pada saat itu. Kemudian kita bisa menghapus seluruh skor yang sudah ada. Kemudian yang keempat, kita juga akan menyediakan atau akan mengimplementasikan desain antarmuka atau UI UX-nya atau user interface berupa menu yang mudah dan bisa kita gunakan dan implementasikan agar bisa berinteraksi dengan sistem atau sistem pembuatan aplikasi. Oke, yang pertama untuk membuat suatu game high score, yang pertama kita butuhkan, kita perlu menginstal sebuah modul pada CMD. Di sini kita run as administrator. Kemudian kita ketik install pip install below. Nah, di sini requirement already satisfied. Maksudnya di sini adalah modul pillow ini sudah saya download sebelumnya. Dan modul ini sudah ada pada folder kita. Dan sudah ada pada Patchcase Python 3.0. Kemudian selanjutnya itu kita install TK. Modul kedua yaitu modul TechInter atau kita tulis saja TK. Lalu kita enter. Nah, di sini juga menampilkan bahwa TechInter ini sudah ada pada folder ini atau sebelumnya saya juga sudah mendownload terlebih dahulu sebelum pembuatan video ini. Nah, setelah ini kita langsung tutup saja. Nah, di sini juga saya sudah membuat sebuah folder yang bernama High Score Game. Kemudian saya membuatkan file di sini game.py. Di sini saya sudah menulis sedikit kode. Yang pertama itu ada import TechInter alias TK, di mana di sini saya mengimport suatu modul TechInter atau bisa saya aliaskan dengan TK untuk penulisan nanti. Jadi pada penulisan nanti saya tidak perlu menuliskan TK inter panjang-panjang, tapi kita hanya perlu menuliskan TK saja. Kemudian yang kedua, from TechInter kita import message box. Jadi dari TechInter ini, dari modul TechInter ini kita import suatu message box. Nah, message box ini kita akan gunakan untuk menampilkan pesan nanti. Nah, selanjutnya ada from TechInter import font as
TKF. Nah, maksudnya di sini dalam multi-inter ini kita impor pula ya fontnya atau bisa kita aliaskan dengan TKF. Kemudian yang keempat ini ada from PIL atau PIL import image tag inter. Nah, maksudnya di sini adalah dalam modul PIL ini kita akan mengimpor image gambar dan akan kita modifikasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas yang dimana kelasnya ini kita akan definisikan untuk entry permainan yang dimana dalam entry ini menyimpan nama dan juga skor permainan. Jadi, misalnya di sini nama kelas game entry. Kemudian kita enter. Nah, di dalam kelas game entry ini kita buat untuk mendefinisikan sebuah entry permainan yang dimana dalam entry permainan itu akan menyimpan nama dan skor permainannya. Jadi, di sini kita buatkan inisialisasi objek untuk menyimpan nama dan juga skor pemain tersebut. Jadi kita tulis def init self kemudian di sini tadi kita akan menampilkan nama jadi name score kemudian titik 2 jadi self dot name kita kembali ini kita lakukan untuk mengembalikan nilai. Kemudian di sini kita tinggal ubah skor Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu fungsi untuk mengembalikan nama pemain tersebut. Jadi kita buat lagi def get underscore name. Nah, parameternya di sini adalah self. Setelah itu titik 2, kemudian enter lagi. Nah, kemudian kita kembalikan nama pemainnya. Nah, untuk hal tersebut kita tulis rata self dot underscore name. Selanjutnya kita buat suatu fungsi yang dimana fungsi tersebut akan mengembalikan skor. Nah, kalau yang tadi kan sudah kita kembalikan nama, jadi kita juga akan mengembalikan skornya juga. Jadi kita copy saja. Dan di sini kita ganti saja fungsinya. Di sini get score. Kemudian self score. Get score. Kita lihat dulu, sepertinya ada error return get ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat suatu fungsi untuk mengembalikan representasi string dari objek yang nantinya akan kita buat untuk game entry.
Jadi kita tulis fungsinya lagi def str dan parameternya adalah self, kemudian titik 2, lalu kita return juga karena kita akan mengembalikan. Karena representasi string, maka kita gunakan format dari string. F, tanda petik, buka kurung, dan kurung kurawal. Di sini pertama kita isikan dengan nama self._name. Nah, begini. Self._name, koma, kita buka kurung kurawal lagi di sini. Kemudian self titik underscore score. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, kelas pertama yang akan kita definisikan untuk entry permainan yaitu yang dimana nanti akan menyimpan nama dan skor permainan itu sudah kita buat dengan nama kelasnya itu adalah game entry. Sekarang yang kedua, untuk game entry-nya kan sudah selesai kita buat, sekarang kita akan membuat sebuah kelas lagi untuk membuat papan skornya, yang dimana papan skornya ini dengan kapasitas maksimum dari si entry ini. Jadi kita buat saja kelas scoreboard atau papan skor. Titik 2. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, setiap kita buat kelas, kita akan membuat atau menginisiasikan dengan konstruktor init atau template dari kelas. Jadi def init self untuk parameternya self karena di sini kita pada scoreboard atau papan skornya ini kita akan membuat sebuah papan skor dengan maksimum itu 10. Jadi kita tulis saja capacity sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan membuat inisialisasi objek. Jadi self dot board sama dengan kita tulis none dengan lalu kita kalikan capacity. Kemudian yang kedua self dot underscore. Di sini namanya bebas. Kita menggunakan nama apa saja. Di sini saya untuk inisiasi awalnya ini saya tulis n sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat suatu fungsi untuk menambahkan entry baru ke papan skor dan nanti akan disortir berdasarkan skor tertinggi. Jadi di sini def, kita buat fungsi lagi def
self, kemudian parameternya self. Oke, di sini kita akan menambahkan entry baru kepada dalam papan skor berdasarkan angka tertinggi, maka parameternya di sini adalah entry. Kemudian titik 2, lalu kita enter. Sekarang kita buatkan suatu variabel yang dimana variabelnya di sini itu adalah variabel untuk skornya. Misalnya di sini kita beri nama skor, kemudian sama dengan parameternya itu entry, titik. Kita pakaikan dengan metode yang telah kita buat pada kelas game entry ini. Yang dimana metode yang kita pakai adalah get score. Berarti di sini entry.get titik underscore get score tutup kurung buka kurung. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah pengkondisian sederhana. Misalnya di sini kita akan membuat nama variabelnya good sama dengan, nah kita masukkan untuk self._n ini yang sama dengan 0. Jadi self._n yang dimana di sini kurang sama dengan 0 itu harus kurang dari len dari self underscore score, atau skornya itu harus lebih besar dari self._board, yang dimana self._boardnya ini kita ambil pada indeks minus 1. Kemudian kita pakaikan metode lagi yang telah kita definisikan pada kelas game entry, yaitu get underscore score. Kemudian titik get underscore kita dalam kurung lalu tutup kurung. Lalu kita buat pengkondisiannya di if good, if self._n itu kurang dari len panjang self._board, maka statement yang akan keluar yaitu self._n kita tambah sama dengan 1. Selanjutnya kita beri inisialisasi yang lain, yaitu misal dengan variabel j sama dengan self._n itu dikurang 1, maka kita berikan perulangan dengan menggunakan while, di mana ketika j itu lebih besar daripada 0 dan self._board yang dimana indeksnya j dikurang 1. Kemudian kita pakaikan metode get underscore score buka kurung tutup kurung kurang dari score self._board
kemudian J sama dengan self dot underscore board yang di dalamnya itu J dikurang self board, indeksnya itu J dikurang 1. Nah, setelah itu kita berikan suatu iterasi yang dimana J dikurang sama dengan 1. Oke, kita keluar dari blok perulangannya. Kita berikan di sini untuk nilainya self dot underscore board indeks ke J-nya sama dengan entry. Jadi kita berikan parameter entry. Kemudian kita akan membuat suatu fungsi untuk mengembalikan representasi string dari seluruh entry yang ada pada score. Berarti kita buatkan fungsinya itu def string dengan parameternya itu self di sini kita kembalikan nilainya karena kita akan merepresentasikan stringnya. Filter, kita buka tanda petik 1, lalu kita tuliskan simbol untuk baris baru, kemudian join stf dari self titik underscore board yang indeksnya itu ke J, kemudian kita berikan ulangan for J in range. Range-nya ini kita hitung dari self dot underscore n. Nah, jadi untuk kelas yang kedua, yakni yang akan mendefinisikan sebuah papan skor dengan kapasitas maksimum entry, yaitu dengan nama kelas scoreboard, telah berhasil kita buat. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan si file dengan isi codingan ini. Untuk menjalankannya, kita bisa langsung terminal dari Python, yaitu run Python ini. Atau bisa juga kita gunakan untuk menjalankannya dengan cmd. Di sini saya akan menggunakan atau menjalankan menggunakan cmd, yaitu caranya kita pergi ke sini terlebih dahulu di folder yang telah kita buat tadi di sini. Nah, yang ini. Di sini sudah ada file yang telah kita buat tadi. Atau kita coding tadi. Nah, selanjutnya bisa di sini kita lihat ada bar directory. Kemudian kita arahkan kursor kita di sini, masih kosong. Kemudian kita klik cmd, lalu kita enter. Nah, di sini sudah tampil dari user HP download struktur data dan high score game, yang dimana artinya kita sudah masuk ke dalam cmd high score game kita atau file high score game. Nah, untuk menjalankannya kita gunakan dengan kode Python, lalu kita spasi, kemudian kita tekan tab. Nah, di sini akan muncul game.py, nama file dari yang ada pada high score game tadi.
Kita langsung enter. Nah, di sini ternyata masih ada kesalahan pada import name image tk. Kita lihat terlebih dahulu pada line 4. Di sini PIL. Kita lihat ulang. Di sini yang salah adalah dia tidak bisa mengimport name dari image tk dari PIL. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. PIL dot image ternyata ini huruf kecil. Kita coba ulang lagi. Kita Ctrl C, lalu kita. Nah, di sini sudah tidak ada kesalahan. Jadi kalau tidak ada muncul tulisan seperti yang di atas ini atau yang muncul hanya tulisan kosong, berarti codingan atau kode yang kita ketik tadi itu sudah betul. Lalu kita akan melanjutkan codingan selanjutnya, di mana codingan selanjutnya ini kita akan menyediakan suatu desain atau user interface-nya atau UI UX-nya agar menu-menu yang nantinya ada pada game tersebut lebih bervariasi dan lebih menambah keestetikan dan tentunya lebih nyaman untuk digunakan. Jadi untuk itu kita keluar dari blok si kelasnya ini, kemudian terlebih dahulu kita buat yang namanya main function atau fungsi utama. Jadi untuk main functionnya ini kita tulis if underscore name, kemudian sama dengan itu 2 kali, lalu kita buat titik 2 stringnya underscore main. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita titik 2. Nah, maksudnya ini adalah suatu blok kode yang akan dieksekusi jika file ini itu dijalankan sebagai script utama. Sekarang untuk metodenya kita buatkan variabel. Misalnya di sini root sama dengan, untuk isi rootnya ini kita panggil dari tag internya yang kita sebelumnya sudah aliaskan dengan tag. Jadi di sini rootnya yaitu tk.tk. Nah, maksudnya di sini adalah kita akan membuat objek root untuk tag intar. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada root yang kedua dengan metodenya itu geometri. Nah, geometri ini maksudnya adalah kita akan mengatur ukuran jendela atau window dari game atau aplikasi sederhana yang akan kita buat. Nah, di sini ukurannya kita gunakan resolusi HD, yang dimana resolusi HD itu sendiri yang kita tahu adalah 1920 dikali 1080.
Nah, jika sudah, yang ketiga ini kita buatkan lagi root dengan main loop. Yang dimana maksudnya adalah root dengan metode main loop ini akan memulai loop utama atau perulangan utama pada tag inter untuk menjalankan aplikasi tersebut atau aplikasi yang sedang kita buat. Nah, kita coba jalankan. Kita kembali ke command prompt kita. Lalu kita ketikkan kode yang sama lagi. Nah, di sini tag inter atau aplikasi yang kita sudah buat ini sudah tampil. Kita bisa perbesar, kita perkecil juga bisa. Dan dimana dia memanggil blok kode yang sudah kita eksekusi dengan memanggil root tag internya, kemudian ukuran windownya 1920 kali 1080. Bisa kita lihat di sini sangat besar. Kemudian main loopnya, yang dimana main loopnya itu akan memulai loop utama tag inter untuk menjalankan suatu aplikasi. Nah, selanjutnya kita perlu untuk membuat sebuah kelas, di mana kelas ini nantinya akan kita gunakan untuk mendefinisikan aplikasi high score game kita dengan menggunakan tag inter. Nah, untuk itu kita close saja, kemudian kita kembali ke codingan kita. Nah, untuk membuat kelasnya, kita akan membuat di atas kode ini. Jangan buat di bawah kode ini. Jadi kita enter saja. Kemudian kelasnya itu bebas. Di sini saya membuat nama kelasnya itu scoreboard. Kemudian titik 2. Nah, seperti biasa setelah kita membuat sebuah kelas, kita akan membuat sebuah metode. Yang pertama itu metode yang paling pertama kita gunakan yaitu adalah sebuah inisiasi atau def _ init. Dengan parameternya itu self. Nah, untuk parameternya ini kan kita untuk membuat pada aplikasi kelas scoreboard ini pada aplikasi tag kita, maka untuk parameter di sini kita isi root, kemudian titik 2, kemudian enter, kemudian kita berikan nilainya self dot underscore scoreboard. This scoreboard scoreboard ke kurung tutup kurung, kemudian kita sama seperti sebelumnya, self root sama dengan root, kemudian self titik root sama dengan root. Kemudian yang ketiga ini itu kita akan mendefinisikan dari aplikasi kita yang akan tampil
title atau judul dari aplikasi kita pada pojok kiri atas di bagian sini. Nah, untuk itu self.root-nya ini kita gunakan dengan metode title seperti ini. Kemudian kita berikan titelnya, misalnya di sini high score game. Nah, seperti ini. Jadi self.scoreboard sama dengan scoreboard. Ini maksudnya untuk membuat objek scoreboardnya. Kemudian pada file self.root sama dengan root, maksudnya adalah menyimpan, maksudnya adalah menyimpan referensi ke objek dari rootnya Tkinter. Kemudian bagian ini kita akan mengatur judul dari window aplikasi yang kita buat tadi dengan judul aplikasi High Score Game. Jadi bisa kita cek terlebih dahulu. Lalu kita enter. Nah, di sini belum tampil judulnya. Kita harus menginisialisasikan lagi di bagian kode ini. Kita tambahkan untuk penyimpanan aplikasinya itu adalah app sama dengan underscore kelas dari scoreboard app-nya, karena kita akan membuat instance untuk aplikasi scoreboard-nya. Scoreboard app dan isiannya kita masukkan group. Lalu kita kembali ke sini. Lalu kita buka di sini. Lalu kita tekan Python game.py-nya. Nah, di sini sudah tertulis title untuk pada aplikasi yang kita buat tadi. Di sini High Score Game. Jadi sudah tampil. Kita kasih keluar dulu atau kita tutup dulu. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk memasangkan background supaya terlihat menarik. Kita enter saja di sini. Nah, di sini kita lanjutkan kode untuk memasang backgroundnya. Langsung saja di sini self.bg underscore image atau bg atau background underscore image sama dengan kita panggil si file import image-nya yang kita ambil dari file berarti image. Kita gunakan metode open, kita buka string kosong, lalu di string kosong ini kita berikan nama file gambar yang akan kita tambahkan nanti. Nah, karena gambarnya belum kita masukkan ke dalam satu folder yang sama pada file game.py, jadi kita akan mempunyai sebuah gambar lalu kita masukkan ke dalam folder High Score Game. Terlebih dahulu saya akan menyiapkan gambar yang bagus. Saya cari dulu pada picture. Screenshot saja. Misalnya ini saja. Saya
copy, lalu saya masukkan ke dalam folder struktur data bagian high score game. Nah, di sini sudah ada gambar background yang kita tambahkan tadi. Kita copy paste saja. Nah, seperti ini. Menurut saya akan mengganti gambar yang terlebih dahulu. Menurut saya ini kurang bagus. Saya akan meng-off-kan video terlebih dahulu. Nah, baik, di sini saya sudah mengambil background yang baru. Menurut saya copy. Kemudian kita copy saja, lalu kita print. Di sini kita tulis image take inter atau image tk yang telah kita import sebelumnya. Nah, kemudian image tk-nya ini kita ganti metodenya dengan foto image. Parameternya kita isi dengan self.bg_image maksud saya. Jadi image take inter foto image, kemudian di sini kita hapus saja tanda petik di sini juga self.bg atau background_image. Jadi dua codingan ini maksudnya adalah untuk memuat gambar latar belakang atau background dengan menggunakan pillow. Sekarang kita gunakan lagi sebuah label yang dimana label ini nanti akan membuat untuk menampilkan gambar latar belakang atau background yang telah kita definisikan di sini. Berarti kita di sini kita buat lagi self.bg_label. Untuk variabelnya itu bebas. Jadi di sini saya gunakan bg label. Kemudian sama dengan tk.label. Parameternya itu self.root. Kemudian parameter keduanya yaitu adalah image dengan self.bg_image. Kita inisialisasikan ulang. Di sini kita hapus. Kita gunakan metode place untuk penempatan yang akan kita jadikan background. Parameternya yang pertama yaitu kita akan mengatur lebar atau posisi dari background yang akan kita tampilkan nanti. Jadi rel width misalnya sini 1, kemudian parameter kedua kita gunakan kode untuk mengatur posisi atau tinggi, yaitu rel height. Samakan saja, berarti ini saya tulis 1. Nah, di sini sudah beres. Sekarang kita coba jalankan atau hasil perubahan apakah benar atau ada yang error. Jadi langsung saja kita
tekan atas pada keyboard. Kita enter. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Background untuk masukkan gambar latar belakang akan kita pakai. Tapi di sini masih kecil, saya akan coba untuk membesarkannya saja terlebih dahulu. Kita keluar dulu dari sini, lalu kita tekan atas, lalu sepertinya tidak terbaca karena mungkin terlalu tinggi dan terlalu lebar. Jadi kita kasih ukuran 10 saja. Di sini masih tidak terbaca. Saya akan coba untuk melihat terlebih dahulu apa yang terjadi. Kita coba, masih tidak muncul apa-apa. Nah, kalau satu dia akan muncul, berarti yang bermasalah di sini adalah gambar yang saya pakai. Saya coba mengganti gambarnya dulu. Saya pause terlebih dahulu. Oke, untuk tampilannya sebenarnya untuk backgroundnya ini bisa kita full layarkan, tapi untuk gambar yang saya pilih ini memang kecil, jadi tampilannya hanya seperti ini. Mungkin nanti saya akan rubah, tapi kali ini saya akan fokus terlebih dahulu untuk membuat codingan untuk papan skor. Jadi di dalam papan skor itu ada nama dan juga skornya. Tahap Jadi kita akan membuatkan sebuah frame atau bingkai yang dimana frame-nya nantinya ini seperti yang saya sudah sebutkan, tempat untuk kita isikan berbagai macam inputan, baik itu nama pemainnya siapa, kemudian skornya berapa. Lalu kemudian kita sertakan dengan fitur yang telah kita sebutkan, yaitu sebelumnya, yaitu kita menambahkan skor, kita juga menambahkan skor, kita juga bisa menghapus skor, dan juga kita bisa melihat skornya. Oke, jadi kita buat yang namanya adalah main frame atau bingkai utama. Sini kita enter saja, kemudian untuk kodenya self, misalnya self.main underscore frame sama dengan kita panggil tag internya tk titik, kita sesuaikan karena berhubung kita akan membuat frame, maka kita panggil atau gunakan metode yang namanya frame. Nah, untuk frame-nya itu kita masukkan ke dalam self.root untuk aplikasinya. Kemudian kita berikan parameter kedua yaitu background-nya. Kita berikan warna saja, misal warnanya adalah light pink. Nah, kita enter lagi, kemudian kita inisialisasikan ulang main frame-nya. Tapi di sini kita gunakan metode place untuk menentukan penempatannya. Di sini kita atur dulu posisi horizontalnya atau sumbu X-nya dengan
rel X, misalnya di 0,5. Kemudian kita atur posisi untuk Y-nya, yaitu 0.25. Lalu kita atur lebar dari frame tersebut, misalnya rel itu kita gunakan 0,3. Lalu rel height-nya ini kita misalnya kita isi 0,55. Kemudian di sini kita tambahkan parameter yaitu ancur sama dengan n. Tanda petiknya jangan. Nah, jadi dengan self.mindFrame ini kita akan membuat frame utama dengan latar belakang adalah muda dengan batasnya sebanyak 5 pixel. Kemudian kita kembali ke CMD. Ini kita tutup terlebih dahulu, kemudian kita jalankan. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, jadi ini adalah hasil frame yang kita buat. Seharusnya tadi di belakang di sini kan ada gambar, namun karena tertutupi gambar yang saya buat atau gambar tadi terlalu kecil, maka dia akan tertutupi. Tapi menurut saya itu tidak menjadi masalah, karena untuk background sendiri itu kita bisa ubah modif secepat mungkin. Jadi kita langsung fokus saja dulu pada skor untuk papan nama dan papan skornya. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah kita berhasil membuat frame-nya tadi ini, sekarang kita akan membuat label yang dimana akan kita masukkan ke dalam frame yang telah kita buat tadi. Kita enter, kemudian self.title underscore label sama dengan kita panggil lagi tag internya dot label. Kemudian kita isikan self.main underscore frame. Kemudian parameter selanjutnya itu text. Jadi di sini kita akan nulis apa isi teks di dalam main frame tadi. Misalnya di sini adalah tambah skor tinggi baru. Kemudian di sini kita ingin menambahkan fontnya, karena tadi di sini kita telah mengimpor untuk fontnya itu adalah TKF dari tag inter, maka kita tinggal tulis di sini font TKF dot font. Kemudian kita atur ukuran fontnya dengan size. Misalnya di sini ukurannya 18. Kemudian di sini kita berikan parameter selanjutnya itu background sama dengan like pink tadi ya. Kita enter saja supaya rapi. Nah, kemudian self title labelnya ini kita buat lagi, lalu kita bungkus dia ke dalam metode page dengan parameter
PADY itu sama dengan 10. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa cek lagi apakah berhasil atau tidak. Kita tutup terlebih dahulu, lalu kita ke CMD. Nah, di sini sudah tertambah tulisan tambah skor 3 baru sesuai yang kita tuliskan pada kode tadi. Lalu kita masuk lagi ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat label untuk inputan nama pemainnya dan juga entry untuk inputan nama pemainnya. Jadi kita enter lagi. Kita berikan self dot self dot name underscore label sama dengan kita panggil tag inter. Karena kita akan mengatur label, maka kita panggil label. Kita isi labelnya dengan self dot main underscore frame. Kemudian teksnya itu karena label yang akan kita buat berupa inputan nama pemain, berarti kita tulis saja nama pemain, kemudian titik 2. Setelah itu kita atur juga fontnya, font sama dengan TKF dot font dengan size-nya itu misalnya 14. Lalu parameter selanjutnya itu background, yaitu light pink, kita copy saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita inisialisasikan kembali untuk penempatan atau pembungkusannya. Nah, dengan menggunakan metode page, itu page. Di sini kita copy ulang. Ini labelnya kita hapus. Sini name entry. Sini kita ubah juga tag entry. Kemudian parameternya self.mainFrame. Kemudian di sini kita tidak perlu menggunakan teks nama pemain karena kita akan buat sebuah entry yang dimana kolom untuk penginputan. Jadi langsung saja pada pengaturan font. Kita samakan saja, kemudian background ini kita hapus saja. Selanjutnya di sini kita ubah juga untuk name-nya sini entry titik page. Misalnya di sini ada 5. Lalu kita coba cek lagi pada CMD tadi, kita keluar dulu, lalu kita masuk. Nah, di sini ada label nama pemain dan ini ada entry-nya untuk menginputkan nama pemain. Nah, sekarang kita keluar lagi. Untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat sebuah label untuk skor pemainnya dan juga entry untuk inputan skor pemainnya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan ini. Jadi kita copy saja.
Lalu kita ganti saja nama variabelnya. Nah, untuk kedua pertama ini kita akan membuat sebuah label untuk inputan skor pemainnya. Seperti di sini kita ganti dengan skor. Ini juga skor. Ini masih sama untuk main frame-nya. Untuk teksnya ini kita ganti dengan skor pemain. Untuk fontnya samakan saja dan backgroundnya kita samakan saja. Untuk di sini tadi saya sudah mengubah di sini, kita ubah jadi score label method page. Untuk pada baris selanjutnya ini, untuk entry-nya ini kita rubah lagi di sini, berarti score underscore entry. Di sini juga score dot entry masih sama dengan sebelumnya. Sekarang kita coba tes jalankan. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada label untuk nama pemain dan entry untuk inputan nama pemain. Begitu pula dengan skor pemain sudah ada labelnya dan juga entry untuk menginputkan skor pemain. Jadi tinggal beberapa fitur lagi, maka aplikasi fitur HexScore sederhana ini akan selesai. Nah, di sini kita akan membuat suatu tombol untuk menambahkan skor dan pemain tersebut. Jadi kita enter saja. Misal cell.add underscore button sama dengan tag enter. Berhubungnya kita atur adalah button, maka di sini metodenya adalah button cell dot main frame, kemudian isi teksnya itu tambah skor. Kemudian kita lanjut parameter selanjutnya untuk pengaturan font. Font sama dengan tkf dot font. Untuk size-nya 14. Lalu kita berikan komen dengan self.add underscore score. Kemudian backgroundnya itu misalnya blue, warna hijau. Kemudian FG-nya itu white. Kita untuk rapikan. Lalu kita tambahkan di sini lagi self.add button .change PAD-nya itu 10. Kemudian kita kembali kepada CMD untuk melihat hasilnya.
Nah, seperti ini. Nah, coba kita run ulang. Enter. Nah, di sini sudah ada button untuk tambah skor. Namun ini belum berfungsi, masih desainnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan desain tombol untuk melihat skor dan juga menghapus skor. Kemudian untuk ini kita copy saja sebanyak 2 kali. Jadi satu, dua. Nah, di sini kita ubah jadi view button. Kemudian teksnya di sini adalah lihat skor tertinggi. Kemudian backgroundnya misal di sini kita isi green. Di sini juga kita ubah jadi video. Seperti sebelumnya. Kemudian tombol ketiganya ini kita akan membuat suatu button untuk menghapus papan skor. Berarti kita berikan nama variabelnya itu header button. Nah, codingan di sini sudah sama, tinggal kita ganti teksnya ini, misalnya hapus papan skor. Kemudian misalnya di sini backgroundnya kita ganti dengan warna red. Lalu kita kembali ke CMD kita tutup dulu supaya kelihatan perubahannya. Nah, di sini sudah terlihat berbeda. Di sini ada tambah skor, button tambah skor, lihat skor tertinggi, kemudian hapus papan skornya. Kita tutup lagi karena kita akan melanjutkan kode. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ya, untuk desain UI UX ini sudah berhasil, hanya untuk background yang di sininya tadi ini harusnya sudah ada, tapi itu bukan masalah yang cukup besar. Kita tinggal bisa mengubah gambar dan mencari gambar yang sesuai ukurannya. Jadi di sini sudah UI UX ini sudah bagus, sudah selesai. Ada frame, kemudian ada label serta entry, kemudian ada beberapa button. Nah, selanjutnya adalah kita akan mulai untuk menambahkan fungsi pada setiap button tadi. Nah, agar aplikasi yang tadi telah kita atau sedang kita kerjakan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Baik, untuk fungsi yang ada pada tambah skor, lihat skor tertinggi dan hapus papan skor ini, sebelumnya saya sudah menyiapkan kode untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini saya sudah membuat dev add score dengan name self.nameEntry. Kita ambil. Kemudian jika skornya integer atau berupa angka, maka dia akan menambahkan. Kemudian jika tidak, maka akan menampilkan message box berupa invalid input. Jadi skornya itu harus berupa angka. Kemudian ada juga nama, jika nama dan skor, maka dia akan menambahkan nama dan skor tersebut ke dalam papan skor. Dan akan muncul message box-nya itu berhasil, kemudian skor berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka dia akan menampilkan invalid input, nama dan skor tidak boleh kosong. Jadi kalau misalnya namanya masih kosong, terus kita tambah, itu dia akan langsung menampilkan error. Kita coba saja biar lebih, misalnya di sini kita kosong, lalu tambah. Nah, dia akan menampilkan skor harus berupa angka. Nah, kalau misalnya nama saya misalnya Lia, kemudian skor saya 30, maka langsung menampilkan skor Lia 30 berhasil ditambahkan. Nah, begitu pula dengan view score, di mana kita akan melihat skor yang telah kita tambahkan tadi, yang telah kita tambahkan. Di sini kita tinggal lihat skor tertinggi. Nah, di sini lihat skor tertinggi itu adalah skor saya karena masih satu yang skor yang saya tambahkan. Misalnya di sini Harnel, di sini 50, lalu tambah lalu kita skor tertingginya. Nah, ini skor tertingginya akan disimpan di paling atas, yaitu Lia dengan 30, yang paling atas adalah Harnel dengan skor 50. Nah, selanjutnya di sini ada clear score, yaitu menghapus skor. Nah, kalau untuk menghapus skor ini, di mana dia akan menghapus papan skor. Nah, papan skor berhasil dihapus ketika kita lihat tinggi. Ini akan menampilkan belum ada skor yang tercatat, karena papan skornya tadi telah kita hapus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.